Jaga bayi jaga tuwene, mangga entek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga baline. Pekerja migran telah menjadi salah satu penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara konkret bagi pendapatan negara dan produktivitas ekonomi melalui tingginya remitansi atau pendapatan yang dikirimkan ke dalam negeri. Remitansi tersebut tak hanya mampu memberi manfaat finansial bagi kesejahteraan keluarga pekerja, namun juga berperan sebagai katalisator dalam meningkatkan devisa negara. Tercatat sebelum pandemi COVID-19, rata-rata remitansi pekerja migran Indonesia atau PMI dari tahun 2015 hingga 2019 mencapai 9,8 miliar US dollar per tahun. Remitansi PMI dari Korea Selatan sendiri pada kuartal kedua tahun 2022 mampu mencatatkan nilai yang mencapai 22 juta US dollar. Dengan jumlah tersebut, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan keberpihakan kepada para pekerja migran yang direalisasikan melalui berbagai kebijakan. Masalah pekerja migran Indonesia ilegal dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih menjadi momok bagi bangsa Indonesia dari tahun ke tahun, di mana jumlah PMI ilegal bermasalah di luar negeri masih fluktuatif dan urung terselesaikan secara menyeluruh. Berdasarkan data pengaduan Krisis Center Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI, tahun 2022 beberapa permasalahan yang dihadapi sepanjang 2019-2021 antara lain gaji tidak dibayar, PMI gagal berangkat, perdagangan orang, pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja, tindak kekerasan dari majikan, depresi atau sakit jiwa, penipuan peluang kerja dan sebagainya. Hal ini tentunya menjadi sebuah pertanyaan besar. Kenapa terjadi masalah hukum di tengah usaha pemerintah melakukan transparansi hukum dan pemulihan ekonomi? Ya, mengenai perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia. Dan di tahun 2021 yang lalu, pemerintah juga telah mengeluarkan panduan berupa peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2021, yaitu pelaksanaan pelindungan pekerja migran Indonesia. Dan di tahun 2022 kemarin juga pemerintah mengeluarkan PP nomor 22 tahun 2022, yaitu mengenai perlindungan pekerja pelaut migran Indonesia, baik pelaut niaga maupun pelaut di pekerja migran, di perikanan. Nah, Kementerian Luar Negeri pun telah menginisiasi di tanggal 30 November yang lalu mengadakan National Roundtable Discussion yang dihadiri oleh 8 kementerian dan badan terkait, kurang lebih sekitar 38 NGO termasuk serikat pekerja yang berhubungan dengan pekerja migran, juga dari 10 lembaga university dan 7 lembaga-lembaga internasional yang ada di Indonesia yang memang concern di bidang pekerja migran di seluruh dunia. Jadi niatan baik pemerintah ini yang diinisiatif oleh Kementerian Luar Negeri memang sangat positif ya, karena di kampanye nasional nanti kita akan mengkampanyekan pengetahuan tentang pekerja migran itu sampai di struktural pemerintahan di tingkat desa, di tingkat kelurahan. Sehingga semua stakeholder pemerintahan sangat paham, memahami tentang pekerja migran yang bekerja dari asal daerahnya itu tersebut gitu. Pemerintah memang tugasnya adalah memantau, memonitor apa yang dilakukan oleh agensi selaku perekrut. Kemudian di sisi lain bahwasannya tenaga kerja ini juga harus berperan aktif. Aktifnya berarti bahwa mereka tuh harus mengisi diri mereka dulu, mengisi dalam hal soft skill juga hard skillnya. Jangan sampai hanya karena memiliki keinginan yang begitu tinggi
tetapi mengabaikan hal lainnya, sehingga inilah salah satu jalan mereka masuk ke jurang yang salah atau jalan yang salah, sehingga terjadinya masalah apa yang disebut bahwa mereka masuk dalam perangkap yang namanya keadaan di mana tidak seharusnya. Jadi secara aturan sebetulnya untuk mengeliminir keadaan-keadaan yang merugikan masyarakat kita, terutama pencari kerja, pekerja migran Indonesia ataupun tenaga kerja Indonesia, adalah langsung datang ke agensi yang benar-benar memiliki kredibilitas, integritas, dan status legalitas yang benar dan jelas. Tercatat jumlah pekerja migran asal Bali mencapai lebih dari 22.000 orang dan berkontribusi besar terhadap pembangunan daerah, namun hingga saat ini belum terdata dengan baik dan mendapatkan perlakuan dan perlindungan memadai dari pemerintah. Menghadapi persoalan ini, pemerintah diharapkan tidak tinggal diam atau lambat karena bagaimanapun pejuang devisa ini sangat memerlukan kepastian hukum dalam bekerja. Mulai dari proses rekrutmen, pemberangkatan hingga lokasi bekerja. Salah satu yang memegang peranan penting dalam mencetak para lulusan yang berkualitas dan siap kerja adalah Lembaga Pelatihan Kerja LPK, baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta serta perguruan tinggi lainnya. Seringkali dalam penerapannya LPK yang belum memiliki izin lengkap juga menjadi agen bagi keberangkatan para pekerja migran. Tugas pokok dan fungsinya adalah untuk mendidik, melatih, mencetak tenaga yang unggul dan profesional, tenaga-tenaga yang siap bekerja untuk baik itu ke luar negeri, bekerja di land base atau di hotel darat, ataupun bekerja di kapal pesiar. Sehingga tugas ini jelas, tidak boleh bahwa LPK melakukan tugas-tugas atau kewenangan yang dilakukan oleh agensi. Tugas agensi adalah dari sourcing, kemudian verifikasi, melakukan rekrutmen, kemudian processing. Nah, sampai tenaga kerja itu berangkat dan mencapai dan tujuan mereka, yakni pekerjaan entah itu di kapal pesiar ataupun di land base hotel di daerah tersebut. Nah, bahwasanya tugas agensi adalah juga bertanggung jawab dari dan proses tersebut, kemudian sampai pulang ke negara tujuannya. Misalnya kalau tenaga kerja dari Bali misalnya, mereka sampai nanti pulang di akhir kontraknya. Misalnya di kapal pesiar kontraknya ada 6, 8 bulan atau bahkan 10 bulan. Nah, sampai di rumah itulah kembali ke negara asalnya tugas daripada dan tanggung jawab daripada agensi, bukan LKP ataupun LPK ataupun kampus, universitas dan sebagainya. Betul secara moral bahwa mereka memiliki tanggung jawab moral untuk mengarahkan, memandu, sehingga apa yang menjadi ide, gagasan, tujuan dari masing-masing individu yang mengikuti perkuliahan, sekolah, dan mengikuti jasa-jasa kepelatihan di suatu lembaga, LPK, LKP, universitas, dapat tercapai. Dan di internasional sendiri sebenarnya sekali lagi untuk perlindungan kepada pekerja migran di seluruh dunia, lembaga internasional ILO telah mengeluarkan ILO Konvensi 188 tentang work in fishing, bekerja di kapal-kapal ikan yang banyak sekali terjadi kasus, dan Konvensi 190 itu tentang penghapusan pada kekerasan dan harassment pekerja migran di seluruh dunia. Jadi keseriusan pemerintah dalam hal ini terlihat bahwa dengan adanya roundtable kemarin, dengan rencana aksi nasional yang akan dilaksanakan di tahun 2023 nanti, mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan yang lebih kepada masyarakat. Sehingga tidak seperti yang terjadi belakangan, banyak sekali masyarakat yang karena kurang pemahamannya sehingga mengambil jalur yang tidak tepat untuk berangkat ke luar negeri. Jadi itu sesuatu yang sangat positif, perkembangan di bidang perlindungan atau rencana pemerintah dalam rangka penguatan perlindungan kepada pekerja migran asal Indonesia. Rencana aksi nasional tentang pekerja migran ini itu kita ada istilahnya global compact on safety
orderly and regularly migrant workers. Jadi kita mengampanyekan secara nasional tentang pekerja, bagaimana untuk menjadi pekerja migran yang aman, nyaman, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik peraturan di nasional maupun di tingkat internasional nanti tentu. Pemerintah Provinsi Bali secara resmi menerbitkan payung hukum untuk melindungi para pekerja migran melalui Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Perlindungan Pekerja Migran Krama Bali. Secara umum, Pergub ini akan mendata memberikan perlindungan pada pekerja migran asal Bali dari sebelum, selama, maupun setelah bekerja di luar negeri. Kerja di luar negeri merupakan sebuah lapangan kerja yang baik dan harus diberdayakan, sehingga perlu dibuatkan payung hukum untuk melindungi para PMI bekerja. Para PMI nantinya akan mendapat penguatan modal hingga perlindungan keluarga. Calon pekerja migran juga akan difasilitasi pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi program jaminan sosial, pendampingan hukum, dan fasilitas peningkatan kompetensi kerja PMI Bali. Khusus untuk di Bali, kebanyakan pekerja migran dari Bali, hampir semua ya, itu pasti arahnya ke kapal pesiar. Dan pasca pandemi, hari ini, per hari ini, sudah 403 kapal pesiar di seluruh dunia yang sudah mulai beroperasi secara normal. Masih ada kurang lebih sekitar 50 lagi kapal pesiar yang juga sudah akan mulai beroperasi kembali setelah pandemi. Dan dari 403 kapal yang beroperasi hari ini, pekerja yang bekerja di atas kapal pesiar tersebut totalnya berjumlah kurang lebih sekitar 560.000 orang di seluruh dunia. Dan di Indonesia sendiri menduduki 30% dari pekerja-pekerja yang ada di kapal pesiar. Dan dari 30%, dari Bali sendiri 30% mendominasi dari Indonesia pekerja kapal pesiar. Yang itu menjadi sesuatu yang masih sampai hari ini menjadi primadona untuk anak-anak muda dari Bali, tamatan-tamatan sekolah perhotelan dari Bali untuk mencari pengalaman di kapal pesiar tentunya, gitu ya. Dan untuk pekerja laut atau pelaut, pemerintah sendiri sudah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2022 yang lalu, itu tentang perlindungan kepada awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran yang tertuang dalam PP tadi gitu. Dan mengenai tumpang tindihnya aturan perizinan dan lain sebagainya sekarang, itu memang harus kita kembalikan kepada instansi kementerian yang terkait. Karena sebenarnya di Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia semua sudah jelas gitu. Siapa leading sektor di bidang pekerja migran. Tapi memang di sini diperlukan sekarang ini harmonisasi dan konsolidasi antar kementerian terkait, ya kan? Sehingga terjadi satu peraturan yang satu pintu gitu. Tidak seperti sekarang. Jadi sekarang masih ada 2 kementerian yang mengeluarkan izin untuk pekerja pelaut ke luar negeri. Satu dari Kementerian Perhubungan, yang satu dari Kementerian Tenaga Kerja. Tapi sungkara mudah-mudahan dalam waktu dekat harmonisasi atau konsolidasi ini terjadi. Jadi tidak ada lagi kebingungan di masyarakat bahwa perizinan pekerja migran, baik itu yang shore base atau berbasis di darat maupun yang di laut, akan menjadi satu pintu di satu kementerian dengan standar dan aturan main yang jelas di dalam. Sebetulnya di Indonesia ini kan ada 2 undang-undang peraturan. Misalnya kalau kita agensi yang memberangkatkan kru atau tenaga kerja atau seafarers itu atau pelaut itu, maka perusahaan agensi dimaksud harus memiliki yang namanya SUPAK, surat izin usaha berangkat dan penempatan awak kapal. Berbeda halnya dengan penempatan atau bagi agensi pengirim tenaga kerja yang diperuntukkan untuk mengirim ke land base misalnya. Kalau dulu yang kasih tahu ya, bahwa awal dari perizinan yang pernah dibuat pertama kali di izin itu adalah PJTKI, kemudian dirubah menjadi PP3S, kemudian sekarang ini menjadi P3MI. Jadi
secara legalitas sebetulnya kita sudah punya porsinya. Bagi yang mengirim tenaga kerja untuk ke land base itu wajib menggunakan izin P3MI. Kemudian untuk di laut mereka akan menggunakan surat izin usaha berikut awak kapal ataupun SUPA. Salah satu kebijakan pemerintah dalam melindungi PMI adalah dengan memangkas berbagai masalah sejak tahap awal perekrutan melalui skema government to government serta menjamin keamanan PMI dengan melakukan pemberantasan sindikat penempatan ilegal PMI di negara tujuan migran. Pemerintah juga memberikan pembebasan beberapa biaya yang harus dibayarkan oleh PMI, seperti biaya preliminary untuk jenis pekerjaan tertentu, biaya penempatan bagi PMI pada 10 jenis jabatan yang cukup rentan, biaya tiket keberangkatan dan pulang, visa kerja, legalitas perjanjian kerja, pelatihan kerja, sertifikat kompetensi kerja, jasa perusahaan, pengganti paspor, jaminan sosial pekerja migran, pemeriksaan kesehatan, transportasi hingga akomodasi. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan pembiayaan dengan pemberian modal kerja melalui KUR PMI. Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran sebesar 390 miliar rupiah dan meningkatkan plafon pinjaman dari yang sebelumnya sebesar 25 juta rupiah menjadi 100 juta rupiah. Selain meningkatkan plafon kredit dengan cukup tinggi, pemerintah juga melakukan perubahan metode pencairan KUR PMI yang sesuai tahapan proses penempatan PMI agar diharapkan dapat meningkatkan pengiriman dan kesejahteraan PMI. Hal ini juga menepis adanya dugaan hak berupa gaji para PMI banyak mendapat potongan dari lembaga pemerintah maupun penyalur PMI itu sendiri. Dalam hal peragenan, agen perekrutan tenaga kerja, kalau kita melihat kejadian-kejadian, kasus-kasus yang terjadi yang akhirnya merugikan masyarakat di Bali, kebanyakan juga para pelaku yang di Bali ini menjadi korban dari pihak ketiga sebenarnya. Korban dari para agen yang berada di luar Bali, di Jakarta khususnya. Sehingga kontrolnya kurang. Dan yang pasti mekanisme itu sudah diatur dalam undang-undang, dalam peraturan pemerintah, peraturan menteri tentang bagaimana proses perekrutan di daerah seandainya kantor pusat itu tidak ada di daerah tersebut. Jadi ini semua sudah jelas. Dengan sistem perizinan yang sudah online, dengan sistem OSS sekarang, sebenarnya sudah sangat mudah bagi pemerintah daerah maupun masyarakat untuk mengakses apakah agen tersebut benar-benar legal atau tidak, atau mungkin legalitasnya belum terpenuhi secara peraturan atau aturan main di perusahaan. Karakteristik ini terkait juga dengan salari yang didapat oleh kru kita. Nah, sebetulnya bekerja di kapal pesiar itu bahwa yang namanya salary itu tentu menyesuaikan dengan keadaan dan tugas ataupun posisi-posisi mereka di kapal pesiar ataupun di hotel darat. Nah, posisi dimaksud ini sebenarnya memiliki kemiripan. Cuma di hotel di sini, kalau yang di sini kita namanya ada hotel berbintang, ya, hotel bintang 5 dan sebagainya. Tetapi di kapal pesiar itu orang menyebut kadang-kala karena secara struktur, secara fisik bahwa kapal pesiar ini adalah hotel terapung yang berada di lautan. Betul bahwa keadaan mereka kalau kita melihat secara langsung dari luar dan di dalam bahwa servis kemudian keadaan nyata di sana sejatinya servis itu atau keberadaannya adalah secara faktual itu memang melebihi bintang 5. Jadi kembali ke standar tadi bahwa posisi dimaksud misalnya paling rendah di sini tukang cuci piring misalnya, kalau di kapal kan disebut galley steward atau cleaner dan sebagainya. Nah itu gaji terendah biasanya ada di angka 600 ataupun 700 US dollar per bulan. Tetapi ketika mereka mau melakukan suatu tugas kerjaan tambahan tentu merupakan benefit buat mereka mendapatkan tambahan di sana. Nah sisi lain saya ingin berbagi di sini bahwa karakter-karakter yang mengurangi, mengeliminir kedudukan dan fungsi jabatan kita terutama di luar negeri kapal pesiar khususnya
untuk bagi teman-teman atau Anda yang masih bekerja di kapal pesiar untuk seyogianya mengambil kesempatan untuk mendapatkan posisi-posisi yang lebih tinggi, sehingga tujuan dan harapan itu akan lebih cepat tercapai. Manakala semakin jabatan naik, tentu salarinya juga mengikuti, dia akan naik. Cuman masalahnya adalah karakter orang kita terlalu malu, terlalu sungkan, ataupun bahkan enggan untuk menduduki jabatan-jabatan yang lebih strategis. Sebetulnya bukan masalah kita tidak bisa, sebetulnya orang kita sangat mampu dari sisi fisik, kemudian dari sisi skill, kemampuan itu secara individu jauh melebihi kapasitas dan kemampuan skill dari negara lain. Kalau saya sebut misalnya India dan juga Filipina. PMI Bali khususnya nanti diharapkan memiliki target masa kerja di luar negeri dalam usaha mengumpulkan modal usaha jika kembali ke tanah air. Karena bagaimanapun para pekerja tidaklah seumur hidup akan bisa kerja di luar negeri tanpa balik ke daerahnya untuk menjalani usaha dan bisnis yang akan dibuka. Selama bekerja di luar negeri, para PMI diharapkan mampu menunjukkan kualitas dan mengambil ilmu atau keahlian yang didapat yang selanjutnya diterapkan nantinya. PMI diharapkan mampu bekerja di dalam negeri pada sektor yang sama dengan bekal pengalaman dan kompetensi yang dimiliki. Setidaknya pemerintah Indonesia mengirimkan 551 PMI melalui skema G2G ke Korea Selatan yang sebagian besar berkecimpung pada sektor manufaktur dan perikanan. Selain dibekali skill yang mumpuni, PMI juga dibekali dengan surat kredensial yang akan diberikan kepada tempat kerja masing-masing guna memberikan keyakinan yang memadai bagi pemberi kerja terkait kualitas PMI. Ketika bekerja di luar negeri itu kan penuh perjuangan, di mana tidak hanya waktu, fisik kita, mungkin juga salah satu mungkin culture shock ataupun culture mind. Kita di sini kan terbiasa dengan keluarga, tapi ketika kita berada di luar negeri, tentu ini bagian salah satunya adalah modal yang juga mengikuti, di mana kita tidak hanya modal uang, waktu, kemudian psikologi dan lain sebagainya. Hendaknya kita di sini merangkum semua itu untuk menjadi satu tujuan agenda, bahwa tujuan kita ke sana jelas, untuk bekerja, untuk mencari uang. Ketika kita mendapatkan uang ini, gunakanlah hendaknya dengan baik, dimanage dengan baik, kurangi hal-hal yang kurang bermakna ataupun negatif, entah itu salah satunya judi, entah berfoya-foya, hedonis. Nah, ini salah satunya. Saya kira itu adalah salah satu yang harus dilakukan sedini mungkin, sehingga dengan mungkin maksimal lah bekerja di kapal pesiar ataupun di luar negeri dengan waktu yang antara 5 sampai 10 tahun. Saya yakini bahwa dengan 5-10 tahun kita sudah punya cukup waktu, modal untuk kita jadikan modal usaha ketika kita merencanakan atau punya ide untuk kiranya berhenti dan memulai hidup baru dengan berusaha di tanah sendiri. Nah, itu bisa kita gunakan modal itu dengan sebaik-baiknya untuk berusaha memulai usaha, sehingga kita akan menjadi tidak hanya menjadi pekerja di luar negeri, tetapi juga akan menjadi entrepreneur. Ya, nah, jadi sekian lama bekerja di kapal pesiar. Salah satu kendala yang dialami oleh para pekerja migran ketika mereka purna kerja. Kalau pelaut kapal pesiar ya purna layar. Jadi mereka kadang-kadang karena informasi yang kurang atau pengetahuan yang kurang selama mereka bekerja di atas kapal, sehingga untuk penyiapan diri sendiri untuk suatu saat bahwa mereka harus bekerja kembali ke rumah, bekerja di Bali kembali, ini kadang-kadang penyiapan dirinya agak lambat gitu. Di situasi sekarang ya, sebenarnya sekarang para pelaut-pelaut muda mereka harus rajin membaca berita karena akses sudah sangat mudah didapat melalui sistem digital dan teknologi yang sudah begitu canggih. Jadi sebenarnya harus lebih banyak lagi membaca literasi tentang entrepreneurship. Jadi di kami sendiri KPI, untuk anggota aktif kami seperti yang kami lakukan setiap tahunnya, itu kita selalu selipkan. Jadi
artinya materi-materi tentang entrepreneur di in-house training yang kita selenggarakan di seluruh Indonesia, khusus untuk anggota Kesatuan Pelaut Indonesia. Ya, harapan saya mereka sendiri menggunakan gadget, kemajuan teknologi secara bijak, sering membaca-baca tentang literasi yang positif, sehingga mereka bisa menyiapkan dirinya ketika memang suatu saat harus kembali ke rumah dan sementara mereka bisa membuka usaha walaupun UMKM sifatnya ya, dengan dana-dana yang bisa dikumpulkan selama mereka bekerja di luar sana. Kontribusi remitansi dari pekerja migran menghasilkan devisa untuk Indonesia sebesar 159,6 triliun rupiah dan ini salah satu penerimaan devisa yang besar sehingga pemerintah terus mendorong terlebih didukung dengan kompetensi yang dimiliki. Hal ini sekaligus dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca pandemi yang perlu segera diatasi oleh semua komponen. Seperti Bali misalnya yang sebagian besar hanya bergantung PAD sektor pariwisata yang sangat terpuruk ekonominya sehingga perlu dilakukan berbagai macam strategi dan langkah nyata dalam usaha menciptakan lapangan pekerjaan maupun menjembatani para kaum milenial dalam membuka usaha. Perang antara Rusia Ukraine memang sempat mempengaruhi sedikit, dan yang jelas arus lintas pelayaran itu pasti agak berubah di wilayah terjadinya perang tersebut. Tapi secara global tidak mempengaruhi banyak tentang alur lintas khususnya kapal-kapal pesiar. Jadi kalau kita melihat sekarang perkembangannya setelah prokes COVID-19 ini mulai longgar di seluruh dunia, banyak sekali ribuan orang sudah berangkat kembali mendapatkan pekerjaan di kapal pesiar, khususnya dari Bali. Ribuan orang sudah mendapatkan pekerjaan yang kembali di atas kapal. Kita melihat bahwa memang sejak pasca pandemi ini dan walaupun saat ini masih ada, tentu dari pengalaman itu hendaknya kita jadikan rujukan, kita mulai berbenah. Begitu banyak hal-hal positif sejatinya yang kita dapatkan. Dari dulunya kita biasa bertemu, bekerja langsung, kalau sekarang masih sampai hari ini juga masih ada yang namanya WFH atau work from home ya. Jadi bekerja dengan baik, menggunakan waktu dengan baik, apapun keadaannya, harapan kita tentu kita terus berusaha bangkit dan menjadi lebih baik dari hari, dan semakin hari waktu bertambah, waktu berubah, kita pun harus berubah untuk perubahannya yang baik ya, dan lebih baik. Perlindungan PMI harus dilakukan secara holistik dan integratif yang dimulai dari bawah hingga atas, sedangkan untuk menyelesaikan permasalahan PMI harus dimulai dari hulu, termasuk program yang ada di siklus pembangunan manusia dan kebudayaan. Implementasi sanksi atau hukuman kepada para penyalur tenaga kerja atau calo yang memberangkatkan PMI secara ilegal harus benar-benar terlaksana dan diawasi secara ketat sehingga dapat memberikan efek jera. Penguatan di setiap lini proses mulai dari pendaftaran sampai dengan pemberangkatan juga ditingkatkan. Peran Pemda baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota harus terus ditingkatkan. Begitu juga penguatan pengawasan yang dilakukan TNI Polri, terutama di daerah-daerah perbatasan yang rawan menjadi jalur keluar masuk bagi PMI ilegal.